Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khaliluddin. Eh, Kali ini saya ingin memenuhi janji yang pernah saya utarakan di sebuah grup Facebook bahasa Inggris, yaitu di mana saya memposting sebuah kuis, eh, yaitu pertanyaan untuk diminta diterjemahkan, ya kalimat untuk agar diterjemahkan dan dianalisa. Kemudian ada beberapa komentar di sini yang ya intinya pengen segera diutarakan saja jawabannya. Oke, baik, saya akan langsung paparkan jawabannya dari kuis yang bunyinya seperti ini, yaitu instruksinya adalah translate and analyze the sentence, agar diterjemahkan dan dianalisa kalimat ini untuk level advance. Bunyi kalimatnya adalah, now the one-sided battle of the juggernauts of Athens has become by a comfortable margin, which was neither a comparable occasion nor anything like as widespread the biggest traffic jam since the invention of the wheel. Nah, ini memang kalimatnya kalimat yang kompleks ya. Kalimat kompleks. Kalau tidak atau kurang memahami tentang struktur kalimat, maka akan bisa terjemahannya bisa sangat kacau atau bahkan ya salah gitu. Nah, sebenarnya ini kalimat kalau dipecah-pecah maka akan ketemu, oh ternyata ini sebenarnya kalimat yang terlalu banyak disisipi oleh kata keterangan. Dalam kalimat ini kata kerjanya adalah kata kerja yang transitif, yaitu membutuhkan objek. Mana kata kerjanya? Has become, sudah menjadi. Kalau sudah menjadi pasti dia namanya transitif, membutuhkan objek. Sementara setelah kata kerja ini ternyata bukannya objek tapi seolah kok bentuknya keterangan itu. Ini yang mungkin membuat jadi bingung. Nah, inilah yang akan dibahas, yaitu paparan analisa kalimat ini. Pertama, ketika menerjemahkan sebuah kalimat maka harus mengetahui mana subjek, mana verbnya, kata kerjanya, dan objeknya, atau kalau tidak objek adalah kata keterangan. Dalam kalimat ini mari kita paparkan selangkah demi selangkah, yang mana ini terdapat dalam buku saya yang saya tulis beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005, yang berjudul The Technique of Making Idiomatic Translation. Ya, pembahasan ini ada dalam buku ini, buku yang tebalnya 520 halaman. Nah, ini salah satu kalimat dari banyaknya kalimat yang ada, dari banyaknya kalimat kompleks yang dibahas dalam buku ini. Nah, saya akan bahas salah satu kalimat tersebut. Pertama, ada 6 langkah yang harus dijalani. Pertama harus identifikasi kalimat. Nah, kalimat di atas adalah kalimat slot in complex sentence dengan konteks bahasa yang muncul dalam bahasa berita dalam media cetak. Slot in ini maksudnya banyak sekali disisipi, ya, kalimat yang disisipi banyak keterangan di tengah-tengahnya. Kemudian analisa yang kedua adalah analisa kalimat, yaitu pastikan Anda sudah mengetahui mana subjek, verb, objek, keterangan, dan lain-lain dari kalimat tersebut. Oke. Kita lihat, by a comfortable margin which was neither a comparable occasion nor anything like as widespread adalah adverb. Now juga adverb. Subjeknya adalah the one-sided battle of the juggernauts of Athens. Ini subjeknya. Kemudian verbnya has become. Objeknya adalah the biggest traffic jam. Dan ini kemudian and verb lagi, since the invention of the wheel. Ya.
Ini akan lebih jelas lagi apabila diambil kalimat utamanya saja. Kemudian langkah ketiga, pastikan bahwa pesan dari kalimat bahasa sumber sudah ditangkap. Salah satunya dengan cara menandai bagian utama dari suatu kalimat, yaitu subjeknya, verbnya, objeknya, dan komplemennya. Nah, kita lihat di sini yang di cetak tebal ini, ya, yang cetak tebal. Kalau misalnya ini dibesarkan hurufnya, maka akan kelihatan, oh ternyata ini kalimat yang simple sebenarnya. Ternyata oh begini. The one-sided battle of the juggernauts of Athens has become the biggest traffic jam since the invention of the wheel. Nah, ini kalimat utamanya seperti ini sebenarnya. Kalimat utamanya seperti ini. Yang ini cuman yang seolah-olah bikin bingung dalam kalimat tersebut. Membuat terjemahan jadi melenceng dan ya jadi bikin kurang lebih bikin pusing lah kalau misalnya tidak di analisa dulu mana yang kalimat utamanya. Nah, kemudian langkah keempat adalah susun kembali kalimat jika tidak searah. Sebelumnya kalimatnya bunyinya seperti ini, ya. Now the one-sided battle of the juggernauts of Athens has become by a comfortable margin, which is neither a comparable occasion nor anything like it, widespread, the biggest traffic jam since the invention of the wheel. Kemudian disusun ulang, jadi seperti ini. By a comfortable margin, which was neither a comparable occasion nor anything like as widespread. Now, the one-sided battle of the juggernauts of Athens has become the biggest traffic jam since the invention of the wheel. Nah, ini kalimat utamanya. Menerjemahkannya pun akan lebih mudah karena sudah searah dan tidak terganggu oleh keterangan-keterangan yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah gitu loh. Nah, kemudian langkah kelima, terjemahkan kalimat dengan mengikuti prinsip Duff. Ini Duff ini salah seorang pakar terjemahan ya. Kalau yang ini nanti pembahasannya nanti ya. Terutama prinsip nomor 4 ini nanti akan dibahas lagi. Intinya terjemahkan dengan mengikuti prinsip orang tersebut. Ya, ini juga akan dibahas nanti ya. Intinya sih udah ketemu ini. Kemudian yang keenam, usahakan menerjemah sampai tingkat idiomatik seperti yang disarankan oleh Larsen. Larsen juga seorang pakar terjemahan. Ya, ini akan dibahas nanti juga. Tapi intinya adalah 6 langkah ini. Nah, lihat ini seperti ini hasilnya. Ya. Ini kata keterangan juga. Nah, ini subjeknya. Nah, coba kalau misalnya diterjemahkan subjeknya saja, akan langsung ketemu, oh ini sebenarnya kalimat seperti ini. Pertempuran antara tank yang besar yang tidak seimbang di hutan Arden telah menjadi kemacetan lalu lintas terbesar sejak penemuan roda. Nah, ini. Now the one-sided battle of the juggernauts of Athens has become the biggest traffic jam since the invention of the wheel. Oke. Ya. Paham sampai sini ya. Kemudian kalau misalnya disusun ulang ya, seperti yang di sini. Kalimatnya cuma seperti ini saja. Tuh. Kalau misalnya saya posting kuisnya ini cuman kalimat ini, pasti akan banyak yang menjawab. Ternyata ini kalimatnya sederhana. Ini kalimat bukan saya yang membuat sendiri ya. Ini kalimat saya kutip dari sebuah buku sejarah. Sebuah buku sejarah. Saya cari kalimat-kalimat yang kompleks, yang panjang untuk dijadikan contoh cara menerjemah. Nah, ini kalimat yang saya ambil dari sebuah buku, kemudian saya masukkan di sini sebagai contoh salah satu kalimat kompleks. Dan ini pemaparannya. Nah, ini kalau kalimatnya itu sudah disederhanakan maka menjadi seperti ini. The one-sided battle of the juggernauts of Athens has become the biggest traffic jam since the invention of the wheel.
Jadi sederhana kan kalimatnya ini sebenarnya. Nah, begitu juga dengan kalimat yang lain misalnya. Jadi ketika kita sudah bisa menganalisa, maka jangan hilang fokusnya gara-gara ada kalimat, ada keterangan di kalimat tersebut, ya. Jangan sampai gagal fokus gara-gara ada seperti ini yang membuat jadi penerjemah bingung. Kalau langsung ketemu kalimat utamanya, nah ini langsung jadi seperti ini. Nah, hasil terjemahannya adalah seperti ini. Katakanlah misalnya hasilnya disusun ulangnya tidak disusun ulang ya. Saat ini pertempuran antar tank besar yang tidak seimbang di hutan Arno telah menjadi, nah kalau misalnya tidak disusun ulang ya ini kembali tersini, telah menjadi dengan jarak yang sangat dekat yang merupakan peristiwa yang tidak ada bandingannya dan belum pernah ada sebelumnya, menjadi kemacetan lalu lintas terbesar sejak penemuan robot. Cuman kalau mengikuti urutan bahasa Inggrisnya akan tetap terjemahannya jadi tidak idiomatik, jadi tidak alami hasilnya dan akan sangat rancu. Oleh karena itu perlu kembali menyusun ulang dan membuat sedemikian rupa membuat terjemahan itu jadi idiomatik, jadi bisa dipahami oleh pembaca. Coba kalau misalnya kalimat ini, ya langsung aja eksperimen. Kalimat ini langsung di copy paste kemudian taruh di Google Translate misalnya. Maka hasilnya bisa jadi ini saya belum pernah ini. Yang maksudnya kalimat ini belum pernah saya coba. Saya coba ya di Google Translate. Hasilnya seperti ini. Sekarang pertempuran sepihak Juggernaut dari Ardennes telah menjadi dengan margin yang nyaman yang bukan merupakan kesempatan yang sebanding ataupun pun seperti meluasnya kemacetan lalu lintas. Kan seperti itu akibatnya. Ini hasil terjemahan dari Google Translate. Pasti hasilnya akan rancu karena belum disusun ulang. Karena kalimat ini bukan begitu banyak. Begitu berpengaruhnya kata keterangan yang menyisipi dalam kalimat ini, yaitu yang menyisipi antara transitive verb, kata kerja transitif, dan objeknya. Antara kata kerja tersebut dan objeknya itu dipisah oleh kata keterangan yang membuat jadi bingung. Nah ini contoh yang belum disusun ulang, akhirnya seperti ini terjemahnya. Sekarang pertempuran sepihak. Nah, coba kalau kita dibandingkan ya dengan hasil terjemahan yang sudah disusun ulang, maka akan sangat terlihat. Ya, kita bandingkan hasil terjemahannya ya.
bagaimana hasilnya, jelas akan sangat berbeda dan akan nampak bahwasanya kalimat yang sudah diterjemahkan secara idiomatik, yaitu dengan mengikuti tata cara yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah menyusun ulang kalimat, maka akan nampak terlihat. Ya, ini hasilnya. Nampak ini. Ini yang bawah ini hasil Google Translate, yang atas hasil terjemahan secara idiomatik. Ya, beda ya, pasti jelas. Sekarang pertempuran sepihak Juggernaut dari Ardennes telah menjadi dengan margin yang nyaman, yang bukan merupakan kesempatan yang sebanding atau apapun, seperti meluasnya kemacetan lalu lintas terbesar sejak pertempuran roda. Oh, nggak masuk, terjemahannya tidak masuk dan tidak bisa dipahami. Tapi setelah kalau dengan cara disusun ulang dan kemudian diketahui mana subjek dan verbnya dan mana kata keterangan yang menyisipi, kemudian disusun ulang, maka hasilnya akan sangat alami seperti ini, dengan jarak yang sangat dekat, yang merupakan peristiwa yang tidak ada bandingannya dan belum pernah ada sebelumnya. Saat ini pertempuran antar tank-tank besar yang tidak seimbang di hutan Ardennes telah menjadi kemacetan lalu lintas terbesar sejak penemuan roda. Bisa Anda lihat sendiri hasilnya, ya. Inilah paparan kuis yang saya posting di grup Facebook, yang mana saya sebenarnya janjinya itu malam kemarin, tapi karena ada satu hal, mohon maaf, baru hari ini saya bisa posting dan saya upload di sini. Ya, ini dari postingan saya tanggal 31 Mei ini. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan apapun, ya, berkenaan dengan tentang analisa kalimat dan terjemahan secara idiomatik, jangan ragu, langsung tulis di kolom komentar. Atau kalau ingin bertanya atau ingin dijabarkan atau dipaparkan tentang suatu topik bahasa Inggris, satu bab bahasa Inggris, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Insya Allah nanti akan saya buatkan paparannya di sini di channel YouTube saya, yang semoga bisa membantu kebutuhan para pemirsa semua, agar memudahkan untuk belajar bahasa Inggris. Demikian dari saya, semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.